Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan men-share atau membagikan informasi mengenai e-learning. Jadi pembelajaran e-learning ini sekarang sedang tren gitu, apalagi sekarang zamannya revolusi industri 4.0. Ada banyak sekali LMS atau Learning Management System yang bisa digunakan untuk e-learning dan free. Jadi bonusnya adalah free, yaitu ada Edmodo, Sosiologi, dan Google Classroom, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, di sini saya akan lebih memberikan informasi lebih detail mengenai Edmodo. Jadi untuk Edmodo ini nanti kita bisa membukanya lewat laptop ataupun smartphone. Nanti kita bisa download di Play Store. Jadi terlebih dahulu kita mendaftar dengan menggunakan laptop. Di sini yang bisa mengakses Edmodo bisa guru, siswa, dan orang tua. Jadi ada teacher, student, dan parent. Nah, langkah pertama kita mendaftar sebagai guru. Kita klik sign up, kemudian klik I am a teacher. Kemudian masukkan emailnya. Oke. Kemudian klik create your account. Setelah itu masukkan namanya. Oke, kemudian klik next. Nah, di sini kita bisa mengatur untuk shut up class ataupun explore your interest di sini. Kita pilih yang shut up class ya. Nah, kalau pertama kali ini berarti kita harus membuat kelas pertama kali. Nah, untuk di class name ini kita masukkan nama kelasnya. Contohnya adalah media pembelajaran fisika. Contohnya adalah teknologi sensor. Nah, subjeknya di sini kita bisa pilih science. Kemudian ada subjek lagi, saya pilih yang fisika. Kemudian kelasnya ini cocok untuk yang mana? Ya kan, higher education. Kemudian kita pilih next. Oke, pilih create class. Nah, jangan lupa di sini harus verifikasi email terlebih dahulu. Di verifikasi email untuk nanti kita bisa mengerjakan atau mengisi semua materi-materi yang ada di aplikasi Edmodo ini. Untuk kelas yang ada di kita. Jadi ini contohnya saya buka kelas virtual saya. Kebetulan di sini sudah ada berbagai macam kelas. Saya sudah menggunakan Edmodo ini sejak tahun 2018 untuk digunakan di kampus, dan sudah dari tahun 2014 ketika saya mengajar di sekolah. Jadi contohnya misalkan saya sudah memasukkan nama kelasnya, kemudian kita buka kelas yang akan kita share materinya. Contohnya di sini saya akan membuka kelas teknologi sensor. Nah, jangan lupa di sini ada kode. Nah, kode ini yang nanti akan kita bagikan ke siswa agar nanti siswa masuk ke dalam kelas Edmodo kita. Nih, ini untuk kode kelasnya. Kemudian ketika kita ingin memberikan materi, kita bisa mengisi materi atau menampilkan materi perkuliahan di caption ini. Nah, kemudian kita isi di sini.
Misalkan saya isi materi perkuliahan hari ini bisa dilihat pada file berikut. Silahkan download dan pelajari. Nah, ketika Bapak Ibu ingin menampilkan filenya, attachment-nya, itu bisa kita klik ini nih, attach file and image. Jadi materi yang dibagikan bisa dalam bentuk Word, PDF, Excel, PowerPoint, ataupun attach ya, WinRAR seperti itu. Atau materi akan ditulis secara copy paste, di sini juga bisa. Ini saya contohkan, saya akan menampilkan untuk file Word-nya. Oke, ini file materinya, misalkan pertemuan Oke, yang ini. Kemudian saya klik open. Kemudian kita klik pause. Oh ya, jangan lupa di sini. Apabila di sini kita memiliki berbagai macam kelas, kita bisa klik teknologi sensor A. Kita klik lagi teknologi sensor B. Kalau sudah selesai, kita klik pause. Jadi nanti siswa otomatis di berandanya akan muncul pemberitahuan dan muncul materi dari kita yang sudah kita share seperti ini. Kemudian bagaimana caranya untuk menambahkan tugas atau kuis? Jadi untuk tugas atau kuis itu berada di ini nih yang biru. Kita klik tombol plus ini. Ada berbagai macam tugas. Create assignment itu tugas yang biasa. Kemudian ini untuk yang kuis gitu. Nah, yang pertama kita untuk yang create assignment. Kita buka. Nah, ini kita isi identitas dari tugasnya. Misalkan tugas sensor pertama. Instruksinya. Ini bisa berisi soal tugas-tugasnya di sini. Bapak Ibu tinggal copy paste atau kita juga bisa melampirkan filenya. Kemudian kita klik ini, attach file. Kita masukkan jenis tugasnya. Contohnya, kalau sudah, kita klik assign ini. Nah, jangan lupa di sini 2 on-nya itu tenggat waktunya. Ini mau diberi tenggat waktu tidak? Misalkan ini tugas ini mau kita beri tenggat waktu, kita bisa pilih waktu yang kita inginkan. Kemudian di sini kita klik log after due date atau ini. Ini juga bisa kita hilangkan centangnya. Jadi kalau kita klik centang ini, ketika pada tanggal 18 bulan 3 pada jam 1.08 IM, itu tugas akan mati atau off. Tidak bisa tampil lagi, dan siswa kalau melewati tenggat waktu ini, tidak akan bisa mengerjakan tugasnya. Itu kalau kita centang bagian ini. Setelah itu kita klik assign.
Kemudian, untuk membuat kuis caranya sama. Kita klik tanda plus ini, kemudian create quiz. Isi identitas kuis terlebih dahulu. Kemudian ini time limitnya. Ini kalau kita ingin melock untuk mengunci untuk tenggat waktunya seperti tadi. Ini untuk menampilkan kuisnya atau soalnya. Itu bisa random atau mau sama. Kemudian ini detail kuisnya. Setelah kita isi, kita klik quiz question. Untuk jenis kuisnya kita bisa pilih. Bisa true false, multiple choice, short answer, fill in the blanks, matching, ataupun yang lainnya. Saya contohkan, misalkan saya ingin membuat kuis pilihan ganda. Saya klik multiple choice, kemudian kita tampilkan di sini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menampilkan gambar, kita bisa klik attach file di sini. Ini kita pilih gambarnya. Akan seperti ini. Kemudian klik pilihannya. Nah, jangan lupa pilihan jawaban yang benar kita klik. Kemudian kita berikan poin dari soal pertama. Misalnya kita membuat 10 soal, berarti setiap soal 10 poin. Setelah itu, ketika ingin menambahkan lagi, klik add new question. Di add new question ini, pada soal kedua kita masukkan lagi pertanyaannya. Boleh Bapak Ibu gabung antara soal multiple choice dengan yang lainnya. Contohnya kita ingin membuat yang jawaban pendek. Kita masukkan soalnya. Kemudian kita kasih grade-nya di sini. Dan seterusnya. Jika sudah selesai, kemudian jangan lupa klik assign lagi yang di bagian kanan atas. Kemudian ini due date-nya kita pilih juga. Setelah selesai semuanya kita atur, kemudian kita klik assign. Oke, sudah sukses. Nah, untuk kuis juga semua akan muncul di beranda siswa. Jadi misalkan Bapak Ibu juga ingin mengadakan diskusi dengan siswa, itu bisa di caption di sini nih. Ini seperti kayak kita sedang menulis status di Facebook. Misalkan di sini Bapak Ibu kasih stimulus gitu kan. Apa pendapat kalian mengenai sensor? Gitu kan. Sensor apa sajakah yang sering Anda temui? Nah, kemudian kita klik post. Nanti siswa di sini bisa diskusi, bisa saling berdiskusi. Diskusinya di mana? Diskusinya nanti di
bagian komen. Nanti siswa bisa klik di sini. Mereka bisa saling berdiskusi antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini bagian folder. Folder ini untuk menyimpan semua yang sudah pernah dilakukan aktivitas oleh siswa maupun guru. Misalkan guru pernah mengupload sesuatu, nanti akan muncul di sini, kemudian siswa juga akan muncul di sini. Member ini berisi tentang kelasnya. Akan berisi tentang kelas gitu. Membernya siapa aja yang tergabung dalam kelas teknologi sensor. Kemudian di atas itu ada home. Home itu adalah halaman beranda kita. Kemudian ada kelas. Apa saja sih kelas yang sudah kita buat itu masuk di sini. Kemudian ada discover. Ini seperti games, itu banyak sekali games yang bisa digunakan. Kemudian library. Oke. Nah, ini library itu berisi file-file kita. Nah, bisa my assignment dan yang lainnya. Misalkan di sini Bapak Ibu ingin melihat hasil siswa, itu bisa di library di sini. Hasil kuis siswa bagaimana, hasil tugasnya bagaimana, kita bisa pilih di library. Nah, ini saya contohkan untuk melihat hasil kuisnya. Kita buka hasil kuisnya. Nah, di sini karena sudah terlewat ya, jadi belum bisa. Kemudian ada message di sini. Jadi kita bisa melakukan chatting dengan siswa kita. Di sini akan muncul jika tandanya hijau, berarti siswa kita sedang online gitu. Jadi kita bisa memantau aktivitas siswa melalui Edmodo. Untuk Edmodo ini terhubung ke orang tua. Jadi nanti orang tua juga bisa memantau anak-anaknya yang sedang belajar dengan menggunakan Edmodo. Kalau kita sebagai siswa, ketika kita membuka Edmodo, kita bisa klik student di sini. Kemudian masukkan first name, last name, kemudian kita masukkan kelas kode. Jadi kode ini yang tadi sudah dibagikan oleh guru, oleh kita ke siswa. Masukkan username, kemudian email dan password. Otomatis setelah ini diisi semuanya, siswa akan tergabung ke dalam kelas kita. Jadi Edmodo ini selain bisa dibuka dengan menggunakan laptop, juga bisa diakses dengan menggunakan Play Store ya. Jadi lebih praktis lagi kalau siswa bisa membuka dan untuk mengakses materi-materi dengan menggunakan e-learning Edmodo ini gitu. Syaratnya harus di-download di Play Store terlebih dahulu. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba untuk pembuatan e-learning dengan Edmodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.